Halo, jumpa lagi dengan saya di Ngurah Saskara, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tulang Bawang. Kita bertemu lagi dalam pembahasan aksi nyata modul 1.3, visi guru penggerak. Visi yang saya angkat adalah terwujudnya peserta didik yang nasionalis, terampil, berprestasi, dan berakhlak mulia. Sedangkan pernyataan prakasa perubahan yang berfokus pada aspek visi berprestasi dan profil pelajar Pancasila dimensi berakhlak mulia adalah meningkatkan kreativitas dan karakter peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pembelajaran. Alur aksi nyata yang akan saya lakukan ada 3 tahapan. Yang pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, refleksi. Yang pertama adalah perencanaan. Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Saya memaparkan visi guru penggerak menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, ATAP dan Bagja. Selamat pagi Ibu-ibu. Pagi Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang visi guru penggerak. Saya akan menjelaskan tentang inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu adalah salah satu pendekatan untuk membuat visi guru penggerak. Yaitu berdasarkan atas aset yang kita miliki. Contohnya ada ada peristiwa apa di sekolah kita, misalnya anak-anak terlalu banyak yang terlambat masuk sekolah, atau misalnya anak-anak kita ada yang pernah kasus bullying seperti itu. Nah, itu termasuk di asetnya. Dan kemudian ada tantangannya apa, misalnya koordinasi kita dengan wali murid, itu merupakan sebuah tantangan. Ada wali murid yang sudah pasrah terhadap anaknya, jadi mereka itu tidak mau lagi ikut campur dengan urusan anak di sekolah, gitu maksudnya wali murid. Cuman kita sebagai guru itu harus tetap memberikan pengertian bahwa pendidikan itu paling banyak di rumah, kan gitu kan, waktunya itu di sekolah cuma 1/3 dan 1 hari. Kemudian ada aksi itu apa saja sih yang mau kita lakukan sebagai penerapan dari visi guru penggerak itu. Nah, ini visinya adalah terwujudnya peserta didik yang nasionalis, terampil, berprestasi, dan berakhlak mulia. Nah, ini saya ambil visi ini dari elemen-elemen dimensi profil pelajar Pancasila. Kalau nasionalis itu menggambarkan kebinekaan global, kemudian terampil itu menggambarkan profil Pancasila, dimensi kreatif dan kolaboratif, kemudian kalau berprestasi itu benar kritis dan mandiri, kemudian berakhlak mulia itu yang profil pertama, yaitu beriman dan berkelanjutan dan berakhlak mulia. Nah, dari ini kita ambil prakasa perubahan, pakai metode ATAP, aset, aksi, tantangan, dan pelajaran. Ada prakarsanya yang didasarkan dari visi berprestasi dan profil Pancasila dimensi berakhlak mulia. Itu yang harus kita terapkan, yaitu meningkatkan kreativitas dan karakter peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pembelajaran. Nah, kegiatan pembiasaan ini kan sekolah kita sudah dijalankan. Nah, ini kegiatan yang sudah dijalankan itu ada yang di MAES, kemudian ada yang kegiatan-kegiatan seperti sekolah hijau atau rumah bersih, senam, gitu kan, pramuka, itu termasuk kegiatan-kegiatan pembiasaan. Nah, ini inquiry apresiatif model Bagja. Pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, gambarkan rencana, dan atur eksekusinya. Ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Ini disesuaikan, ambil pelajaran, misalnya adakah orang yang telah berhasil meningkatkan kreativitas atau karakter? Ada siswa, siapa kira-kira yang sudah pernah berhasil menjalankan program ini, itu kita ajak berkolaborasi supaya kita juga paham langkah-langkahnya seperti apa. Nah, kemudian ada situasi apa yang harus dibangun untuk mewujudkan itu semua. Jadi untuk membiasakan kreativitas dan membiasakan karakter pada anak itu apa saja yang harus kita lakukan. Tentunya kita juga harus berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Ada gali mimpi, ada gambarkan rencana. Nah, ini rencananya ada program-programnya. Nah, nanti program itu akan kita susun bersama-sama supaya bisa dijalankan di sekolah. Kita dengan kepala sekolah dan bapak guru dan siswa. Nah, ini juga kita nanti akan bikin tim supaya program tersebut bisa berjalan, ada evaluasinya dan ada refleksinya. Kemudian atur eksekusi. Nah, ini buat tim, menyusun jadwal kegiatan. Ini kita bekerja sama dengan OSIS juga, menyusun strategi pembelajaran, membuat rencana anggaran dengan negara, mempersiapkan sarana dan prasarana dengan perlengkapan kita bekerja sama lagi. Itu saja mungkin dari saya ya, pemaparan tentang model inquiry apresiatif Bagja. Nanti untuk prakteknya bisa kita praktekkan bersama-sama. Alur yang kedua adalah pelaksanaan. Saya melakukan kegiatan pembiasaan dan pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan karakter peserta didik
Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sini, 3 di pojok sana. Ayo silakan cepat. Idealisme Pancasila. Kelompok 2 tentang definisi apa ini? Normatif ya. Definisi normatif. Kelompok 3 tentang definisi realitas Pancasila. Ya, silakan coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indonesia akan jelas sebagai Indonesia tetap. Saya sendiri saya pada karena daya diri merupakan kebutuhan itu berarti apiatari, fungsional, ada dengan sehingga sebagai negara dan sebagai diri karena sebagai anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Cintaku tuh Perkenalkan, nama saya Puja Rupamatahari. Perkenalkan, nama saya Atila Nawanti. Perkenalkan, nama saya Anisha Faustin. Perkenalkan, nama saya Intan Puryani. Perkenalkan, nama saya Nafisa Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Suya Cindy Aulia. Perkenalkan, nama saya Devianti. Kami di sini ingin menjelaskan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Dasar hukum undang-undang ini adalah pasal 5 ayat 1, pasal 6A ayat 2, pasal 20, pasal 22E ayat 3, pasal 24C ayat 1, pasal 28 ayat 2, dan pasal 28J. Dalam undang-undang ini diatur tentang pembentukan partai politik, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, asas dan ciri, tujuan dan fungsi, hak dan kewajiban, keanggotaan dan kedaulatan anggota organisasi, dan tempat kedudukan, kepengurusan, pengambilan keputusan, rekrutmen politik, peraturan dan keputusan partai politik, pendidikan politik, penyelesaian perselisihan partai politik, keuangan, larangan, pembubaran dan penggabungan partai politik, pengawasan dan serta berbeda dengan Pancasila dalam bidang politik antara lain. Untuk pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan berkualitas. Pemilu adalah salah satu sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan partisipasi politiknya. Dengan pemilu, rakyat bisa memilih pemimpin dan wakilnya sesuai dengan hati nurani dan kepentingan bersama. Pemilu juga harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, dan netralitas. Penegakan hukum yang tegas dari kami, presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Jalan-jalan sama janda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Alur yang ketiga adalah refleksi. Pada setiap akhir pembelajaran dan akhir program, saya melakukan refleksi pembelajaran untuk memperbaiki metode dan model pembelajaran agar dapat diterima lebih baik oleh siswa. Demikianlah pemaparan aksi nyata 1.3 dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.